yang speed metal, lead speed metal. Yang lead speed metal. Jadi abis penyanyi nyanyi dia kan ambil minum dulu. Nah itu kan pasti dia nge-lead kan. Nah ya coba lead ya. Sebenarnya nggak ada lead speed metal dan lain-lain. Jadi lead speed metal. gua hajar juga nih. Penonton mohon maaf ya, lead speed metal itu tidak pernah ada. Jadi jangan pernah lu tanya, lu kurang ajar, bajingan dong. Oke kita lanjut ya, satu lagi apa? Kan masih ada. Udah ini on nih. Udah on. Kita potong. Geser dikit boleh. naikin enggak ini naikin. Ngeri juga pala kepotong. Ya, Tadi dapet. gitu aja. Anjing gua gini. Tataran. Ya udah nggak apa-apa lah. Ada yang ini udah on kan? Udah aman. Nah, kita kedatangan Mas Abang lah. Oh, gua nggak kedengeran ya? Mana tadi mic lo? Gua denger kan? Masuk. Masuk. Gila, gua kayak MC pakai mic. Bi, Siap. sorry nih. Sore-sore kita kedatangan Mas Ambang, gitaris tampan dari ibu kota. Ya. Kalian dari Jawa. Pemuda Jawa yang cari nama di ibu kota. Ya. Cari nama di ibu kota, tapi sekarang kayaknya udah masuk TV ya. Jadi liriknya dirubah. Liriknya udah harus dirubah tuh lagu itu. Bi, jadi kita pengen ngobrol-ngobrol soal lo nih sebagai gitaris yang dulu awalnya anak dari desa yang ugal-ugalan, tukang berantem segala macam, terus sekarang bisa jadi gitaris terkenal ya di ibu kota, di Nusantara malah ya. Terkenal banget ya. Udah gitu cewek-cewek gitu kalau lihat Ambang ya. Tapi begini, biasanya kan gue nih yang wawancara nih. Ini kebetulan datang orang gila di sini nih. Oh gitu. Ada orang gila datang, jadi kayaknya mendingan dia yang wawancarain lo ya. Siap. Lebih oke ya. Ya, Tapi lebih Tapi sebelum dia masuk, gua akan bilang dulu sama halayak ramai, gua panggil dia Bibi karena dulu pada zamannya Twitter dulu ada cewek panggil dia Bibi. Jadi kita panggil dia Bibi. Kadang info dia ini nggak akurat, jangan lu dengerin ya. Perempuan itu adalah perempuan ternama juga di ibu kota ya. Tapi jangan sebut merek ya. Mestinya lu bertiga, Bi. Ntar dulu. Hah? Ntar gua masuk lagi. Oh, masuk lagi. Orang gila dulu suruh masuk. Kita kedatangan orang gila, MC ternama juga sih sebenarnya, tapi gua nggak tahu ternamanya di mana di Kurang expose. sekitar Jonggol apa gimana? Kurang expose. Kurang expose. Kurang expose. Makanya kesempatan ini di-expose supaya lebih tenar. Gua denger lo pernah masuk stand up comedy tapi kalah ya, Gagal. kepilih. Jurinya kecewa, sebel. Nah, yaudah masuk sini deh buruan. Oke, baik. Gantian ya. Nah, sekali dulu nih. Gua ngomong di situ aja. Ngomong di situ ya. Tinggi banget. Lanjut, Bot. Brother Ambang, tos lo. Siap, bro. Apa kabar, long time no see? Baru ketemu lagi ya. Berapa kali kita ketemu di ajang musik pastinya. Jadi waktu itu gue ngurusin kabel, lu playernya, ya. Nggak jadi masalah juga karena gue basic gue bukan musisi, gue adalah seorang MC, ngomong cucu, ya. Gue nggak akan panjang lebarin lagi karena kalau terlalu panjang kasihan ceweknya, terlalu lebar juga kasihan cowoknya. So langsung aja kita ada di ngobrol musik santai di hari Selasa. Syndicate Art apa sih tadi? Synchron Art Syndicate. Synchron Art Syndicate. Tepatnya ada di Cafe Synchron atau Synchron Cafe di daerah Ciputski, Ciputat dan sekitarnya. Tepuk tangan semuanya penonton. Tepuk tangan boleh. Terima kasih banget. Dengan gue numpang narsis sedikit, sang idola MC ya, dipanggilnya biasa ya Yang Beb. Kalau Ambang biasa dipanggil Bibi tadi. Kita akan lupakan masalah Bibi dan kita akan fokus ke masalah Ambang Chris yang saat ini masih eksis sebagai gitaris di sebuah band ternama Power Slave. Dadan dulu. Oke. Ih, kayak Miss Universe ya. Dadanya begini ya. Kalau gitaris gini, bro. Gitaris memang gitu ya. Kenapa nggak kanan? Kan buat sekalian fingering nih. Oh, sekalian fingering ya. Kalau drummer itu sticking ya. Iya. Gitu ya. Oke. Kita akan langsung aja. Ini setan juga nih tempat ini ya. Drummer ketemu monyet. Yang mana? Itu sticking. Drum, ini kan kita lagi bahas gitar lain. Ya. Kita ngebahas kulit. Ada gitar yang tercepat, ada gitar yang terlambat ya. Nanti orangnya akan ada satu-satu gue panggil. Yang tercepat ada di situ tuh. Itu orangnya ada behind kamera, Bro Ambang. Siap, brother. Ya, ini ada
Di sini juga nih semuanya komplit. Ini kita ada live-nya Halo. juga ya, semuanya komplit. Jadi kita kalau menyapa dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Jadi kalau orang bilang itu masalah blocking, kan kira-kira seperti itu. Oke. Jadi kita sapa dulu. Saat ini ada bersama dengan kita ini contekannya di sini di Sinkron. Ini enggak. Ini enggak kehapus ya. Sinkron Art Syndicate ya. Belajar musik di hari Selasa. Lu yang baca sendiri deh nih. Kabus kan? Ya. Makasih ya bro. Tos dulu dong. Nih kayaknya gue kenal deh. Mata gue kotok men. Nggak kelihatan. Aduh. Kayak kenal. Thank you. Ini orang gede banget nih. Aduh, bule lagi. Gue demen banget sama bule-bule gini. Sinkron Art Syndicate ya. Oke, ini kita taruh sini aja. Brother Ambang Chris untuk selanjutnya dan seterusnya kita akan memanggil dengan Brother M ya. Brother Am ya. Amplop. Jangan lupa transfer kan begitu. Simpel aja. Siap, brother. Berbicara musik artinya berbicara sesuatu yang sudah diolah, berbicara sebuah impian yang menjadi sebuah kenyataan untuk saat ini. Oke. Sejak umur berapa lo mulai usil kenal yang namanya gitar? Apakah sorry to say dari pihak keluarga lo sendiri memang keluarga seniman? Lo boleh ceritain sedikit. Oh iya, jadi kebetulan kakak gue yang pertama, yang kedua, ketiga itu player gitar semua. Jadi gue mulai kenal gitar kalau nggak salah kelas 6 SD. Kelas 6 pertama kali kenal masih dengan asal-asalan genjreng pokoknya. Gitar bokap atau gitar abang-abang lo? Gitar abang. Gitar abang lo, yang notabene memang gitar andalan dia lo pakai untuk main-main. Iya. Dan yang ada, lu jangan mainin gitar gue, begitu benar? Benar. Oke, dan gue paham, gue pun seperti itu, karena gue background gue adalah musisi ya. Lalu kelas 6 SD masih main layangan? Enggak, no, gue main gundu men. Gue waktu itu main gundu men. Oke, seiring berjalannya kan, tepuk tangan dulu dong, terharu dong kalian, tepuk tangannya! Oke, dan nanti juga untuk lo, fansnya dari Ambang ya, Power Slave ya. Power Slave, lu boleh tanya, lu tulis aja ketikan di situ, nanti gua akan kasih pertanyaannya ke Brother Ambang. Termasuk juga kita akan ada klinik sedikit ya untuk video. Ya, sedikit aja. So, akhirnya siapa yang pertama kali melihat bakat lu? Nih adik gue, nih anak gue kok kayaknya demen ngulik gitar. Dan oh ya, gua akan ajarin dia. Siapa yang punya inisiatif pertama di keluarga lu? Kakak gue yang pertama. Oke. Yang pertama ya sebenarnya semuanya mendukung sih, cuman kalau kakak gue yang pertama itu kan dia juga belajar gitar di Surabaya, salah satu guru musik Surabaya. Saking Surabaya tuh? Surabaya. Wah, Rejo. Surabaya Sidoarjo, cedai, ya kan? Cedak saking ya Surabaya Sidoarjo sajam, ya. Ngono ya. Lu dari mana bro? Ngerti banget. Campur-campur, gua ngoko kalau papa dari Jawir ya, itu yang terkenal dengan budaya kulinernya karena tanpa logistik, ya logika tidak berjalan, ya. Dari warteg, ya, bahari, ya. Tegal, ya. Itu ngapa-ngapa batir-batiran ya kuya dalam kono, ya. Tapi yang namanya berbicara karena gue memang background dari musik juga, jadi gue hampir semua musisi gue kenal ya. Salah satunya lo, gitu ya. Terus ada lagi beberapa pemain-pemain juga ya. Pemain-pemain hardcore lah pokoknya. Hardcore ya. Jadi, sorry, hardcore, aduh konotasi gue kayak X-Triple ya. Sorry, maaf ya, ini kita lagi bahas musik. So, akhirnya, pertama kalinya lu bisa tampil dengan skill lu itu kapan? Setelah lu belajar? Setelah gue belajar kelas 1 SMP. 1 SMP setahun. Ada masalah gak? Jadi lu merasa, sorry, lu sebenarnya berbakat atau tidak? Sorry itu saya, karena kan ada yang skill dipelajari, ada yang memang kita mempunyai bakat dicolek sedikit jadi. Nah ini yang jadi masalah nih, yang jadi masalah ada dua masalah. Pertama bakat, pertama tidak ada bakat tapi dua-duanya jadi. Nah lu yang mana? Bakat dan hasrat. Bakat dan desire, passion ya. Iya. Jadi kan, lu kan dua kan kalau. Dua itu ya, oke. Jadi kalau bakat kecolek sedikit dia langsung oke. Kalau hasrat ya memang dia punya hasrat dari nol sampai dia bisa. Sedikit lebih keras kalau hasrat ya. Jadi maksudnya mungkin ya lu memang harus belajar lebih karena tidak adanya bakat ini begitu ya. Oh kalau gua nggak ngerti ya itu bakat setahun sih gua. Setahun kalau gua bilang untuk belajar musik terutama gitar ya. Ketika berbicara finger itu finger skill ya kalau gua bilang ya begini ya. Ini kan lu lihat gua nggak ada kuku ya. Gua ini sebenarnya gitaris men. Ya. Apa? Tolong dong komentar-komentarnya. Tepuk tangannya semuanya. Jadi per 5 menit kita akan tepuk tangan ya. Dan itu lu sudah tergabung di sebuah grup band atau mungkin masih sekedar show-show di sekolah aja? Sudah. Jadi
Mic dicorongin. Dicorongin. Dicorongin ke sini ya. Biar lebih kedengeran. Kan gua ada nih. Kan di sini. Oh, siap. Oh, itunya di situ ya. Tapi yang ini nggak kedengeran ya. Tapi teman-teman semua kedengeran di sini. Denger, Bor, denger. Oke ya. Mau pakai ini apa dicorongin apa enggak? Sedikit ya. Gue flashback lagi yang lu tanya tadi, siapa yang mengarahkan ya. Jadi pertama gue kalau nggak salah itu dengerin lagu-lagu dari John Bon Jovi. Itu pertama. Kemudian kakak gue itu setiap gue pulang sekolah mereka selalu nonton DVD ya. Yang dulu DVD ya, DVD konser. Itu ada Mr. Big, ada Mr. Big sih yang paling banyak, Dream Theater gitu. Jadi sedikit banyak gue kerasukan dari situ. Enggak, kerasukan dalam hal ini, kerasukan dia jadi begitu semakin mencintai gitar gitu loh. Ya, lain lagi kalau kesambet ya, itu lebih ngeri ya. Ini kita nggak berbicara alam goib ya, itu akan ada harinya, hari Kamis ya. Kita bicara tentang campur tangan alam goib ya. Sekarang kita berbicara musik, so lanjut. Akhirnya gue ngelihat band-band tersebut kan dalam konteks individual mereka kan memang udah kuat ya, kayak Theater, Mr. Big. Jadi gue kayak terpancing, ini banyak bisa begini ya. Yang awalnya gue denger Bon Jovi easy listening, sekarang gue jadi kayak sedikit ribut kan di kuping ini, dikit-dikit lihat gitar, dikit-dikit apa segala macam. Akhirnya ya udah gue belajar gue nggak bisa chord, gue nggak ngerti chord, jadi gue main aja, main lead gitu, main fingering lah, kalau sekarang fingering. Kemudian mungkin kakak gue mulai ngelihat gue ada keinginan untuk belajar, kemudian dia juga ngajarin juga, dia juga beliin kaset DVD waktu itu. Jadi di situ isinya ada Richie Kotzen, gue masih ingat, Michael Romeo, Paul Gilbert, kemudian Vinnie Moore. Nah, udah dikasih namanya, nih coba lu belajar ini. Udah belajar, gue belajar setengah tahun gue bisa. Jadi ngikutin apa yang mereka pelajarin, gue udah ngerti gitu. Tapi gue nggak ngerti ini apa sih yang gue mainin, udah ngerti. Akhirnya sama kakak gue disarankan untuk belajar teori sama belajar teori sama guru gitar. Udah almarhum namanya Mas Haryawan. Oh, sama Mas Haryawan itu ya. Sorry, kalau berbicara guru bukannya lebih ke bela diri ya? Karena ada guru silat kan begitu ya, tapi ini mungkin guru gitar ya. Oke. Nggak jadi masalah juga ya ketika kita berbicara guru. Kenapa, brother? Guru senam juga. Guru senam. Oh, itu lain, itu aerobik, itu instruktur. Itu bahasan kita tadi ya. Ini maaf nih, saya agak terganggu dengan penonton yang ada di studio. Ya, boleh tepuk tangannya. Cakep. Oh ya bro, ini sebelumnya gue mau informasin dulu ke lu semua para penonton, juga terutama yang nonton live. Gue mau kasih tau lo, saat ini gue berdiri sebagai moderator ya. Kebun ya, maklum banyak nyamuk. Gue berdiri sebagai moderator. Gue mewakili lo, orang yang boleh dikatakan blind tentang gitar. Jadi gue akan coba menanyakan apa yang menjadi di pikiran lo. Tapi lo juga boleh bertanya di sini. Oke, ini jadi berarti perjalanannya lo bukan perjuangan yang instan ya, ketika lo boleh saat ini ada di depan tempat ini di Synchron Cafe. Setiap hari Selasa kita berbicara tentang musik, berarti bukan sesuatu yang instan, tapi melalui proses. Sekarang kita akan masuk nih, Brother Ambang, kita masuk ke karir lo nih. Gue denger lo kan ada beberapa grup band yang pernah lo masukin ya. Let's say di sini kita mau katakan saat ini lo tercatat di Power Slave ya, tapi pernah juga di Dreamer, terus pernah juga di Dreamer, pernah. Itu gue tahu banget men, Iya, itu juga teman gue juga, ini juga teman juga semuanya ya. Jadi kita semuanya kita bersaudara. Cakep. Ya, sama satu lagi Power. No, satu lagi. Power Window. Satu lagi. Oh, bukan. Power Window kan lebih ke otomatis ya. Tapi dia kadang-kadang suka bermasalah tuh. Itu masalahnya mahal. Lain ini bukan otomotif, ya. Power Window ke Power Supply. Power Supply itu listrik yang tadi yang gue bilang. Ih, yang bule nih ganggu aja di mata gue nih, jalan nih jadinya. Baik. Dari ketiga grup band itu sampai yang saat ini lu masih stay, ya. Ada perbedaan nggak sih cara bermain? Dari cara bermain. Jadi pertama itu gue ngeband, nama grup gue itu namanya Arsen. Itu dari Surabaya, itu band festival di Surabaya. Jadi
cover gitu, ikut festival. Kemudian gue berangkat ke Jakarta, mengadu nasib. Itu tepatnya gue lupa tahun berapa. Terus nggak sampai setengah tahun gue balik karena Ke Surabaya. Karena waktu itu gitaris power metal namanya Mas Ipung, itu salah satu mentor gua, guru gua juga. Dia memberikan info bahwa ada grup band yang lagi cari gitaris dari Lox Labor, waktu itu namanya Unite. Unite itu pemenang festival rock ke-9 versi Lox Labor. Kemudian gue audisi, pulang gue ke Surabaya, gue audisi, gue terima, bikin album, bikin karya segala macem. Kemudian gue berangkat lagi ke Jakarta, kedua kalinya. Setelah bergabung di grup itu, berarti di grup lu yang kedua ya? Ya. Setelah apa tadi pertama Arsen, berarti lu gabung di grup yang kedua, lu balik lagi ke Jakarta? Iya, gue bawa demo Unite yang kedua. Oke, Unite, oke. Gue bawa demo yang kedua ke Jakarta, kemudian ya juga masih belum dapat hasil. Akhirnya ya gue kesana kesini nyari temen tongkrongan. Sampai dari pacar. 2012. Oh iya itu. 2012 akhirnya gue ditawarin untuk jadi additional gitar power metal. Untuk waktu itu sih gigs pertama Radio Show TV One, kemudian lanjut ke tour Sumatera. Udah sih itu aja. Oh luar biasa sekali ya, berarti keren banget. Yuk kita beli tepuk tangan yuk, luar biasa sekali. Jadi artinya dapat gue bilang di sini seorang Ambang Kris dapat dikatakan masih sangat muda banget ya, tapi pengalamannya itu sudah segambreng ya, boleh dibilang segambreng ya. Sorry bahasanya ada yang lebih keren nggak segambreng? Apa ya? Segluduk ya. Kalau segudang ya. Kalau segambreng kayak kita mau gambreng ya. Ompin palayong gambreng ya. Itu kalau kita akan menentukan siapa yang menang. Kira-kira seperti itu. Oh iya jatuh-jatuhnya. Sorry ya, kita bahas musik ya. Tolong di stop dulu pembicaraan ini. Baik, yuk selanjutnya. Boleh tepuk tangannya. Semakin seru, semakin panas, dan juga kita akan memberikan hadiah untuk Anda semua. Dan hadiah itu sabar ya, sedang kita pikirkan. Dan kita akan lanjut. Brother, boleh tunjukin nggak skill yang paling dasar? Ini jangan main batang dulu, jangan main grip batang ya. Tapi grip apa sih yang biasa? Apa sih namanya? Chord. Kalau iya chord ya. Kalau yang batang kan yang begini-begini nih. Gitu ya. Itu kan. Tolong dong yang bule mengganggu gue nih. Lebih boleh agak kesini sedikit, ini pindah aja gitu ya. Oke. Dan ini seru banget. Boleh dikasih sedikit nggak skill basic skill kali ya untuk chord ya kali ya. Tapi jangan yang kocokan-kocokan yang bagaimana dulu. Waktu dia metal drummer. Perbedaan-perbedaannya ya. Oh iya. Kayak gimana tuh? Oh ya itu belum tadi tuh, itu belum ya dijawab ya. Beda-beda tuh. Ya skillnya tadi ini kan baru cerita silsilah ya tadi ya, silsilah ya tadi ya, history ya. Nah tadi tuh, nah beda-beda dari ketiga band itu apa? Karena boleh dikatakan sekilas hampir segenre ya. Dari power metal, terus drummer sama power slap itu hampir segenre, tapi sebenarnya tidak. Nah perbedaan dari ketiganya itu apa tuh? Dari skill permainan? Dari Unite tadi. Ya Unite, oke. Dulu dia progressive rock. Ya progressive rock. Kemudian drummer tadi gothic metal. Gothic, oke. Gothic. Power metal mulai masuk ke heavy metal, speed metal. Iya, oke. Metal. Kemudian power slave rock and roll. Yang sekarang ini. Iya. Oke, mungkin teman-teman setuju ya kalau misalnya dari masing-masing genre dicontohin dikit ya. Dicontohin dikit ya. Iya dong ya. Iya dong, karena ini kan berbeda. Ada gothic ya, tadi ada apa segala macam kan ada. Apa sorry? Coba deh sini sebentar. Sini. Enggak. Sebentar. Dia senang sama yang jenggot. Sini. Sini sebentar. Sorry, tadi yang pertama apa? Coba mohon maaf. Coba jangan blocking sini. Sorry. Sorry lu nggak duduk. Apa gue yang berdiri aja, lu yang duduk. Enggak usah ya, nggak apa-apa. Yang pertama apa tadi? Speed metal. Speed metal. Oh, speed metal. Jadi kan penggemar Ambang kan pengen tahu nih langsung dari Ambang nih. Ya. Udah berarti. Untuk belum. Brother sini. Untuk ini speed metal ya. Ini speed metal untuk lu brother yang fans dari Ambang. Ini salah satu contoh sedikit
kurang lebih 20 menit untuk speed metal ya, silakan. Habis timingnya. Oke, hanya sedikit aja. Bro, dikit aja bro, biar orang penasaran ya. Ini speed metal. Tadi rhythm sessionnya seperti itu. Rhythm sessionnya. Kalau untuk lead yang speed metal, lead speed metal. Yang lead speed metal. Jadi abis penyanyi nyanyi dia kan ambil minum dulu. Nah itu kan pasti dia nge-lead kan. Nah ya coba lead ya. Sebenarnya nggak ada lead speed metal dan lain-lain. Jadi lead speed metal. gua hajar juga nih. Penonton mohon maaf ya, lead speed metal itu tidak pernah ada. Jadi jangan pernah lu tanya, lu kurang ajar, bajingan dong. Oke kita lanjut ya, satu lagi apa? Kan masih ada 4 tadi. ada gotik tadi. Gotik. Nggak, jadi gua mau jelasin biar Ya, nggak salah paham nih. Yes. Jadi itu sebenarnya soal alunan ya, soal rhythm. Kalau kita ngomongin soal progressive rock, kemudian speed metal, gothic metal tuh riff atau apa tadi? Beat lah. Nah, itu temponya tadi seperti itu. Jangan. Ini gotik. Ini apa ini? Gotik. Kalau gothic sebenarnya hampir sama basicnya kayak speed metal, cuman ya hampir sama sih sebenarnya. Cuman dia lebih apa ya? Untuk tempo nggak sekenceng speed. Jadi dia lebih nuansanya lebih dark. 1 tera itu. Ini gotik ya. Itu penutupan. Oh ini closing. Jadi closing lagu terakhir ya. I love you. Thank you. Udah gitu turun ya, lampu blep ya. Light off blep muncul pembawa acaranya. Dan terima kasih loh semuanya, boleh tepuk tangannya. Yang ketiga. Power metal gimana? Speed metal tadi. Speed metal tadi sudah Dreamer ke Gothic, yang dua lagi rock and roll. Yang sekarang ini. Yang yang itu tadi tuh. Itu tadi. Iya itu yang tadi. Enggak, itu yang tadi. riff aja. Ya itu cuma ini aja apa interlude. Yang sekarang berarti Power Slave. Ya itu rock and roll. Ya. Ya boleh monggo silakan. Panggung. Power Slave kan ada lagu-lagu yang manisnya tuh, itu gimana tuh? Oh yang slow-slownya ya? Ada solo gitar. Yang main lebih ke finger skill ya? Iya, satu manis tapi tetap karakter rock. Tetap ya, boleh dicoba bro. Gimana tuh? Sedikit. Nah, gimana caranya seorang gitaris rock tuh bisa terjemahin musiknya ke lagu yang manis tapi tetap bahasanya rock, tetap bisa tuh di Power Metal. Cuma malam ini habis sudah.
lupa tadi kelamaan nggak pernah manggung. Nggak jadi masalah. Oh ini kode ya, ini kode. Jadi untuk teman-teman nomor telepon kalau masih yang lama ya dan juga di manajemennya, monggo nanti bisa dihubungi ya. Bisa via kita juga ya. Kita sebagai broker sebenarnya ya. Atau bahasa kasarnya calo ya. Oke, ini karena memang zaman pandemi. Yes. Tadi kan tuh lagunya sebenarnya lagu manis ya bisa dibilang. Ya. Tapi gimana caranya lu bisa tetap nempatin karakternya itu di apa? Itu apa sih yang tipsnya? Gitarnya tetap kedengeran nuansa rocknya. Jadi tetap kental ya suasana apa nuansa ketika pendengaran kita itu rocknya itu kental ya. Jadi lagu manis tapi nggak cengeng itu triknya gimana? Nah, jadi lagunya boleh dikatakan lagu yang slow banget, lagu yang mellow, tapi kok masih kedengeran garang. Itu ada skill tersendiri atau gimana? Sebelum ke skill sebenarnya rock itu tidak hanya kita main musik tapi attitude ya, jadi jiwa. Jadi apapun kita masuk ke genre apapun, kalau attitude lo atau selera lo itu udah rock, jadi pasti berisi lagu itu. Jadi Arah-arahnya pasti akan ke sana. Lebih Iya. ke attitude dan soul kali ya. Iya. Lebih kira-kira Sebenarnya ke seperti situ. itu ya. Kemudian Bro Doger tadi nanya juga kenapa bisa itu manis tapi kelihatan lebih itu tadi ya, tegas, lebih rock. Yang pertama itu, yang kedua kalau soal teknis mungkin kalau rock itu yang jelas dibalut dengan gitarnya nggak mungkin clean ya, distorsi. Satu itu, yang ketiga dari unsur skillnya, kalau rock and roll itu dia banyak menggunakan blues, jadi blues rock sih lebih tepatnya ya. Jadi lagu slow apapun kalau kita kemas atau kita bumbuin dengan satu distorsi, kemudian soul main lo juga udah rock, kemudian dukungan teknik yang lo bisa, maka lagu itu akan terkesan menjadi garang. Oke, ketika berbicara rock kita berbicara distorsi ya. Ketika bicara distorsi berbicara ya sedikit kedengarannya yaitu wild. Jadi liar, garang, gagah, berani. Jadi boleh dibilang manly banget, jadi cowok banget gitu ya. Itu ada efek khusus atau gitu? Ada, ini efek-efeknya banyak nih kayaknya nih di bawah nih. Coba kita kulik juga kali masalah efek ya kali ya. Siap. Gitarnya juga kayaknya gitar custom ya. Ini gitar juga kayaknya custom ya, bukan gitar toko langsung dipakai ya. Ini sepertinya custom ya. Dan ini pegangan lo kan, boleh dibilang kan. Iya, ini Cerita sedikit dong soal gitar ini dong, warnanya juga cozy banget dan unik ya. Kayaknya special color nih. Boleh dikatakan? Ini Monggo, warnanya silakan. pink ini bro. Ini warnanya pink dan pink itu tidak menjadi identik bahwa lo harus cewek, lo suka pink gitu ya. Bahwa lu semi, lu cowok tomboy, lu jadi suka pink. Oh enggak men, enggak yang kayak begitu. Dan pink is color ya. Equal with black, red, white, what kind of color? Kira-kira begitu. Dan kebenaran lu sendiri suka warna pink ini. Tapi gue bilang ini boleh dibilang dark pink ya. Ya. Pink tua ya. Sebenarnya Monggo, sih silakan. bukan suka pink sih. Gue lebih senang gitar itu mungkin hitam. Cuman gue lagi pengen ini aja, pengen beda aja sih. Jadi Pengen tampil beda, oke. Jadi kalau misalnya ya gitar pink saat ini kayaknya belum ada yang pakai. Belum ada yang berani mungkin ya. Dan lu adalah boleh dikatakan pionir, lu berani pakai ya. Nah, ini ada yang usil lagi nih pertanyaan dari apaan tuh tulisan? Oh, gitarnya kenapa nggak ada motif sih? Yang memang so-so aja solid begini. Yang memang sengaja atau bagaimana? Gitar ini memang nggak ada motif dan nggak bermerek, karena gitar ini dulu sebenarnya gue endorse gitar ini dari buatan dalam negeri, Oh, lokal. dan gue juga mau memperkenalkan juga buat teman-teman bahwa gitar Indonesia, gitar kita itu kualitasnya sudah setara dengan gitar di luar. Yo, tepuk tangannya semuanya. Dan gue mau kasih tau lo, support local product ya, what kind, ya kan semua, mulai dari sepatu, alat musik atau apa-apa, gue mau kasih tau lo, Indonesia bangsa kita, merah putih, tidak akan pernah bisa bersaing di luar negeri tanpa adanya lo, gue, dan kita semua yang suka akan produk kita. Gue mau kasih tau lo, let's say lo pakai gitar, lo nggak tahu kan bikinan Indonesia, tahu-tahu lo belinya di Amerika. Gue mau kasih tau lo, ternyata luar negeri udah pesen gitar kita di brand India dan lo beli, lo gila. Lu kagak tahu itu ternyata produk lokal, kira-kira seperti itu ya. Memang iya. Nah, fakta kan begitu? Fakta. Jadi Nah, jadi brand-brand besar, gue nggak mau sebutin. Pokoknya brand besar yang lo tahu. Gitu. Ya udahlah gue sebutin. Oke. Misalnya salah satunya kayak Ibanez, Oh, oke, Ibanez. Gibson, Fender itu kan brand-brand besar. PRS itu dibuatnya
di Indonesia. Wow, gokil kan. Jadi mereka mempunyai pabrik di suatu tempat. Itu memang isi di pabrik itu memang ya ada orang Korea, orang Jepang. Cuman SDM-nya tetap orang Indonesia yang dipakai dan kayunya juga dari kita. Kayu gitu. lokal. Ini Kemudian luar biasa sekali. Kalau dulu katanya, bukan katanya sih, memang dulu sudah terjadi bahwa dibikin di Indonesia, kemudian dikirim, kemudian di stempel balik lagi ke Ke Indonesia. Indonesia dan kita beli dengan bangganya produk luar. Iya. Nah sekarang mereka sudah dari pihak mungkin dari Jepang atau dari mana, mereka sudah mengirim orang untuk ke Indonesia. Jadi barang itu tidak usah dikirim tapi langsung dikontrol langsung sama orang tersebut. Mereka yang ngirim SDM-nya ke Udah, sini ya. kemudian langsung dilabelin, udah diedarkan. Dan gitar Indonesia sudah sampai kemana-mana, ke Amerika. Jadi kayak misalnya Ibanez atau merek anu lah ya, itu kan banyak nih bro, dunia ini kan banyak. Jadi mereka juga nggak menanamkan satu pabrik di Indonesia doang, enggak. Oh iya. Jadi di beberapa pabrik, tapi Indonesia adalah salah satunya gitu. Mungkin gue nggak tahu juga penyebarannya, ada yang di Amerika, mungkin di Jepang, mungkin ya udahlah kalau dari Jepang lu ngambil dari Indonesia lebih dekat, Yes, atau Singapura. Yang jelas tuh pabriknya besar banget. Dan satu lagi gue kan ada juga orang teman-teman produksi itu gitaris besar aja udah kesana. Wow. Sampai Slash, sampai yes. Ola England yang YouTuber sekarang itu ada di salah satu vlognya itu. Gue pernah cerita nih ngobrol sama temen, ini gitar ini dibikin di Tangerang. Oke. Gitu. Oh enggak, segala macam. Nah, dia mengidolakan si Ola England tersebut. Kemudian Ola England berapa bulan kemudian dia ngevlog, dia ngajak gitu, yuk kita review gitar gue udah jadi. Gitu. Perangkat dia kan, terus pas turun dilihat vlognya ada tulisan Pecel Lele Lamongan. Iya. Kan merah putih kita loh. Nih, ya kan. Baru semuanya pada melek. Oke. Dan ini memang fakta ya Bang. Ya? Fakta, lo Jadi, bisa cek di Yes, YouTube. dan beberapa alat musik yang lain di luar gitar juga gue tahu ada beberapa brand itu ternyata memang lokalan juga. Jadi artinya tidak ada alasan untuk sebenarnya kita merah putih udah boleh berbangga loh, kita negara gede dan multi macam-macam, semuanya multi tapi tetap damai. Nah, ketika kita berbicara musik saat ini, yuk kita tepuk tangan dulu ya untuk Indonesia kita yuk. Ini keren banget. Ini gokil ya. Dan Indonesia pabriknya juga udah dilengkapin dengan mesin gitar yang memang sudah worth it. Jadi mereka juga sudah pakai mesin pemotongnya, sebutannya itu CNC segala macam. Jadi semuanya presisi. Jadi ini pun juga bukan, jadi ada perbedaan gitar karena orang kan bilang ini custom. Nah, custom kalau zaman dulu itu pengertiannya adalah gitar ini custom adalah handmade atau dibuat di tangan. Enggak, custom itu adalah signature series kita sebenarnya. Atau gitar yang diproduksi tidak banyak. Bisa dibilang limited? Iya. Oke. Nah, Itu ada logonya Abang tuh di gitarnya tuh. ya ini logo gua. Kalau sebelum pabrik ini tutup sih sebenarnya kalau jalan waktu itu ya ini bakal diproduksi banyak kemudian dijual. Diproduksi massal ya. Iya. Jadi ini boleh dibilang ini versinya Abang Chris gitu ya, boleh dikatakan gitu. signature-nya itu. Dan ini Oke. sangat presisi gitu karena ini sudah dibuat dengan mesin yang cukup canggih gitu. Jadi buatan pabrik sebenarnya ini. Oke. Jadi memang Yang dibuat untuk produk pabrikan. yang dibuat memang untuk ya gue pakai. Jadi gue sebagai pemakai gitar ini ya tugas gue misalnya nih Ambasador boleh dibilang? ya brand ambassador. Oke. Misalnya nih gue telepon, Bang ini gitar lu udah jadi, necknya mau potongnya seberapa ini. Nah, akhirnya gue datang, gue tes, gue coba ini kurang begini seperti itu. Ini memakan waktu selama 1 tahun. Wow, proses. Jadi Jadi try and error terus lu coba ini kurang ini masih kurang ini masih kurang ini masih kurang improve kira-kira seperti itu. Ya tepuk tangannya untuk apresiasi dunia musik Indonesia, terutama untuk para pembuat alat-alat musik di Indonesia. Tenang, brother. Suatu hari alat musik lo akan lebih gila lagi booming di luar negeri. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Senarnya kayaknya Abang juga bikin sendiri. Senarnya. Kalau tanya dia Senarnya. merek sendiri kayaknya. Bang. Senar. Iya bang, bener nih, bocorannya kayak gitu. Jadi
ini bukan buatan sendiri. Senar ini gue pesan dari luar sih. Cuman di luar itu belum ada merek. Jadi di sini gue repack lagi lah. Jadi gue buatin merek sendiri. Namanya Rex String. Rex String. String. Dan ini sudah beredar banyak. Enggak, masih gue trial aja ke teman-teman kayak Beben, terus Taras, terus siapa ya, Jikun. Oke. Berapa teman-teman yang udah coba. Jadi sebelum gue edarin gue tes ke teman-teman musisi. Tapi responnya sih 90% mereka bilang oke sih. Oke ya. Dan ini nggak berarti mahal sih sebenarnya gue. terjangkau lah boleh dikatakan ya, Iya, terjangkau ya. Karena senar ini kan rentan sekali putus ya. Kadang gue juga berpikir kadang nggak semua orang mampu kan beli senar yang harga mungkin 100.000 gitu. Yes. Ini sih under harga 100 sih, masih di bawah 50.000 juga. Oke, berarti ada itu kan kalau misalnya kita masuk ke e-commerce ya, dia akan ada 999 ya. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Seru nih, seru. Nih kelupaan yang ada di bawah kita nih di sini ada efek. Siap bro. Nah, ini apa sih Bang? Ini apa aja sih? Tolong ceritain dong. Ini adaptor. Ada apa aja? Ini handphone gua nih lagi gua. Oh itu handphone ya lagi dicas ya? Oke. Kirain Kirain 100% efek juga. gue cabut. Sudah 100% boleh dicabut, oke? Ini adaptor, ini ada reverb dari Boss. Ini delay, ini pedal wah, ini tuner, ini wireless. Ini semuanya memang produk luar, modulasi, tapi sumbernya di sini. Nah ini sendiri apa nih sumbernya nih boleh dibilang? Ini di sini isinya ada cleannya seperti ini. Boleh di sekalian contoh, clean. Oke, ini clean. So, Kemudian Distorsi. distorsi. Edan, tepuk tangan dong. Wow. Live nih benar-benar dari dekat nih kita lihat ya. Ini distorsi nih. Kemudian So, booster. Oke. pedanya. Ada perbedaan. Tepuk tangan dulu. Jadi ini booster itu tujuannya untuk kalau misalnya kita kan 2 gitar, jadi pas lagi rhythm session ya kita rhythm, begitu lead ya kita tinggal pencet booster supaya suaranya keluar. Oke, biasa itu ada sesi player sendiri-sendiri ya, boleh dikatakan seperti itu ya. Ketika tampil sendiri dan boosternya itu baru digas ya, kira-kira Ya, seperti itu. pas Ya. misalnya posisi gua lagi nge-lead gitu, ya udah gua. Ini ada satu pertanyaan nih Bang, ini dari penonton. Mereka nanya, ini pertanyaan ini juga menurut gue logika juga. Grip yang lo mainin, atau chord yang lo mainin itu kan sama kan? Ya. Nah ketika berubah-berubah itu ke booster, ke apa tadi distorsi apa segala, itu tetap kan ini tangannya sama kan? Hanya beda dari karena efeknya ini aja kira-kira seperti itu. Iya. Untuk mendukung genre musik yang lo mainin kan? Iya. Boleh lo kasih penjelasan sedikit gak tentang fungsi? Ini kerjasama antara gitaris, memang ini perlu banget dengan alat ini. Jadi dalam sebuah lagu itu kan kayak misalnya ibarat sebuah masakan tuh di situ ada ketumbar, ada garam dan lain-lain kan. Jadi musik juga begitu. Jadi misalnya let's say lu sebutin lagu Metallica gitu ya. Itu kan gitarisnya sering sekali pakai wah. Jadi nggak mungkin, ini kegunaannya adalah ya misalnya di bait lagu kita masih butuh clean. Kemudian mulai ke bridge, mulai ke ref, ya kita sudah membutuhkan distorsi. Kemudian pada saat lead, nah, kita butuh macam-macam, butuh delay dan juga booster gitu. Itu sih. Oke. Cukup puas ya untuk penanya ya. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman di studio sini? Atau ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri sesi ini. Warna merah tuh, kayaknya nggak ada mereknya bikinan sendiri.
Yang merah ini. Ini dia nih. Ya, ini Indonesia ini. Nah ini dia, ini yang tadi kan ini kan disebutin, ini semuanya luar nih. Nah ini salah satunya ini nih yang dimana tadi untuk distorsi, untuk booster apa segala ya macam-macam. Iya, ini buatan temen gua dari Jawa Tengah. Bikinan Jawa Tengah, lokal lagi. Lokal. Jadi tanpa alat ini tidak berfungsi yang lain atau Tidak. bagaimana? Justru ini yang berperan banyak. Kalau ini cuman bumbu sih. Oke, boleh Bisa dikatakan ini kalau di mesin itu kayak MCB-nya, kayak panelnya, pusatnya boleh dikatakan ya. Oke. Distorsinya kan dari sini. Nah, kemudian ya ini kan wah nih, ini cuman buat apa ya? Supaya suaranya lebih beda. Iya. Boleh tepuk tangannya, woi penonton. Gokil ya. Gitu. Jadi lebih kayak variasi aja, variasi bunyi, tapi sumbernya dari sini. Sumber dari itu semua adalah yang merah ini ya. Iya. Oke. Ini keren banget. Ada satu pertanyaan lagi gak? Boleh satu pertanyaan lagi untuk teman-teman? Yes, apa boleh tolong? Coba kasih link yang biasa yang dipakai sama Mas Amar. Andalan. Lik ya. Licks andalan yang biasa lo pakai, Bar. Gua tuh seneng jadi lick itu ada banyak. Gue mungkin mau jelasin sedikit bahwa tujuan apa namanya kita memilih satu lick itu adalah supaya pendengar tahu bahwa oh ini si A, oh ini si B gitu. Jadi ada bermacam lick, yaitu ada macam-macam lah. Kita sebutnya namanya bisa lick, bisa teknik, bisa skill, ada sweeping, ada skipping, string skipping, ada picking, ada macam-macam lah. Ada legato lah. Kalau gua lebih ke alternate picking. Alternate picking. Oke. Alternate picking, gokil, Ambang Chris. Dan tepuk tangan dikit dulu. Gokil. Cukup puas. Tenang, lo gak usah khawatir karena kita memang terbatas sama waktu. Kenapa? Karena kehidupan kita harus tertata dengan timing. Supaya apa? Supaya kita menjadi bisa lebih dewasa, bisa lebih mengapresiasi kehidupan kita. Bahwa ini adalah waktunya untuk tidur, ini waktunya untuk makan, ini waktunya untuk bersenang-senang. Kira-kira seperti itu. Tepuk tangan dulu untuk apresiasi musik Indonesia. Dan thank you banget, Ambang Chris, sekali lagi. Gue cuma moto sama lo. Thank you, brother. Gue ketemu lo kali ini. Kesekian kalinya kita ketemu, lu masih main gitar. Suatu hari gue pengen ketemu lu tetap dengan gitar lo. Pasti. Ya, kira-kira gitu. Satu kalimat untuk fans lo. Satu kalimat aja. Monggo. Gua. Yes. Terus berkarya. Tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Mendapat salam dari Ambang Chris di sini dengan gua sang idola MC, juga teman-teman yang behind the camera di sini. Dan yang paling pasti, kalau lu pengen nongkrong gila, lu pengen tahu yang namanya seni lebih dalam lagi, semua masalah seni. Setiap hari kita mempunyai seni hanya di Synchron Cafe. Dan kali ini tetap belajar musik di hari Selasa, Synchron Art Syndicate. Sorry banget kalau ada salah-salah kata. Kalau lu kagak suka, lu datang aja ke sini kita ngopi bareng. Tapi kalau lu suka, lu beliin gua kopi. Kira-kira begitu. Akhirnya, Ambang Chris, Thank you, brother. sukses untuk lo. Sukses. Ya, tetap gokil, tetap ngelit, pokoknya bodo amat semuanya yang lo mau lo klik. Udah. Cabut. I love you. Sehat terus.